teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di sini kita bakal bahas salah satu topik yang sangat penting dalam hukum acara peradilan agama, yaitu produk pengadilan agama. Ya, benar banget. Di sini kita bakal kupas bareng-bareng tentang apa aja sih produk pengadilan agama itu, mulai dari putusan, penetapan hakim, sampai pelaksanaan putusan dan eksekusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Afkarina Anwar, NIM 23410203009, Prodi Hukum Tata Negara. Tentunya di sini aku nggak sendiri ya. Di sini aku ditemani oleh teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Amanta Fatur Rahim. Dengan NIM 23410203004 dari program studi Hukum Tata Negara. Oke, aku mulai dulu ya teman-teman untuk penjelasannya. Jadi, produk pertama dari pengadilan agama itu adalah putusan hakim. Secara sederhana, putusan itu hasil akhir dari sebuah perkara yang udah diperiksa di persidangan. Jadi setelah proses persidangan itu selesai, mulai dari gugatan, pembuktian, sampai kesimpulan, baru hakim akan mengeluarkan putusan. Biasanya teman-teman, putusan itu muncul kalau ada sengketa antara dua pihak. Misalnya perkara perceraian, warisan, atau harta bersama. Nah, putusan ini biasanya bersifat menyatakan sesuatu atau deklaratoir, menimbulkan keadaan hukum baru, konstitutif, atau menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau biasa yang disebut dengan kondemnatoir. Contohnya nih, dalam perkara cerai, ketika hakim memutuskan bahwa pernikahan resmi berakhir, berarti status hukum kedua orang itu berubah dari yang awalnya suami istri jadi tidak terikat lagi secara hukum. Kalau putusan udah nggak bisa diganggu gugat lagi alias berkekuatan hukum tetap, itu disebut inkrach van Gewitz. Biasanya di tahap ini baru bisa dilaksanakan. Nah, selain putusan, pengadilan agama juga punya produk yang disebut dengan penetapan hakim. Bedanya, penetapan ini muncul dari permohonan satu pihak aja, bukan karena ada sengketa dua pihak. Jadi, lebih ke permintaan untuk menetapkan sesuatu secara hukum. Contohnya, yang pertama itu ada penetapan isbat nikah, lalu ada penetapan ahli waris. Di sini hakim nggak memutus siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi cuma menetapkan status atau keadaan hukum tertentu. Jadi bisa dibilang kalau putusan itu hasil dari sengketa, sedangkan penetapan itu hasil dari permohonan. Nah, ini langsung aja ya. Bagianku adalah dimana setelah putusan hakim itu sudah dikeluarkan atau majelis hakim sudah memutuskan, maka sifat dari putusan itu adalah final and binding, yang artinya putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam perkara, maupun itu penggugat ataupun tergugat. Nah, apabila si yang kalah itu tadi maupun penggugat atau tergugat yang kalah mau melaksanakan putusan hakim dengan sukarela, maka perkara tersebut sudah dianggap selesai. Namun, apabila pihak yang kalah tidak ingin mengikuti putusan tersebut atau menolak atau tidak terima, maka akan dilaksanakan yang namanya prosedur eksekusi. Apa sih prosedur eksekusi ini? Prosedur eksekusi adalah prosedur untuk memaksa pihak yang kalah mematuhi atau mengikuti putusan hakim yang sudah menyelesaikan perkara tersebut. Yang artinya itu ketika ada pihak yang menolak dari putusan tersebut dan tidak ingin melakukan apa yang diputuskan, maka akan dipaksa untuk melakukan putusan tersebut. Siapa sih yang melakukan eksekusi tersebut? Nah, yang melakukan eksekusi tersebut adalah jurusita pengadilan atas perintah dari ketua pengadilan.
Nah, namun eksekusi ini juga tidak bisa asal-asalan. Eksekusi ini memiliki prosedur-prosedur tersendiri. Nah, aturan itu prosedurnya itu kalau tidak salah ada 3 deh. Yang pertama itu adalah teguran. Nah, pihak-pihak yang tidak ingin mengikuti putusan itu ditegur. Dan yang kedua adalah penetapan eksekusi. Apabila masih tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan eksekusi lapangan yang dilakukan oleh jurusita itu tadi ya. Nah, contoh dari eksekusi itu kayak gimana sih kira-kira? Nah, contoh dari eksekusi itu sendiri adalah kayak harta bersama. Perkara harta bersama, eksekusinya adalah langsung membagi harta itu langsung membagi harta tersebut yang dilakukan oleh jurusita itu tadi. Nah, tujuan dari pengadilan melakukan eksekusi ini adalah agar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehakiman di Mahkamah Agung itu tidak hanya sebatas surat, melainkan adalah putusan yang bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam perkara. Hal ini juga membuktikan loh bahwa Mahkamah Agung memiliki niat untuk melakukan efisiensi maksimal agar setiap perkara itu diselesaikan secara adil dan transparansi. Tidak ada hal yang disembunyikan dari pengadilan di Mahkamah Agung itu tadi. Gitu. Nah, ketiganya itu saling berkaitan sehingga menunjukkan dan juga menjadi bukti bahwa pengadilan agama itu bekerja untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mungkin cukup itu, dan juga terima kasih karena udah nonton video kami. Jangan lupa dukung terus kami agar kami dapat membuat video-video edukasi lainnya yang lebih baik lagi. Dan cukup itu, see you next time.